Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih diberikan kesempatan lagi untuk berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kitabnya, karena selama bulan Ramadan saya membahas tema yang lain. Jadi kita akan kembali membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang satu perang yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nama perang itu disebut dengan Ghazwatu Banil Mustaliq atau juga dikenal dengan Al-Muraisi'. Di dalam peperangan tersebut kaum muslimin menang, dan juga ada beberapa peristiwa yang sebenarnya menarik perhatian kita semuanya. Di antaranya ketika pemuka orang-orang munafik itu dia mulai mencari onar, mulai mencari masalah di tengah-tengah kaum muslimin. Karena yang namanya orang munafik biasanya seperti itu. Ini munafik dalam arti yang sebenarnya, bukan orang yang munafik bermuka dua kalau dalam istilah kita. Ini munafik artinya orang yang memperlihatkan keislaman tapi di dalam hatinya itu kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, itu tujuannya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengambil peran itu ketika perang Banil Mustaliq. Dia berusaha membuat bagaimana kaum muslimin ini terpecah belah. Termasuk ungkapan orang ini yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah keinginannya untuk mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Ada apa, Bu? Aman-aman ya. Oh, nggih. Jadi dia menganggap bahwa yang bikin masalah di kota Madinah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada di dalam surat Al-Hasyr kalau tidak salah, ya dikatakan apa? La yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Bahwa nanti ada orang yang paling mulia di kota Madinah itu akan mengeluarkan orang yang paling hina di kota Madinah. Yang dia maksud dengan orang yang paling mulia itu dirinya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menganggap dirinya paling mulia di kota Madinah. Dan yang paling hina, ya, menurut dia itu adalah Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dia itu istilahnya apa? Mengutarakan itu kepada masyarakatnya. Hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW,
akan tetapi tidak direspon oleh Rasulullah. Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak membalas apa yang dia sampaikan. Padahal kalau kita lihat ya Rasulullah punya kekuatan, mungkin orang ini langsung dieksekusi atau dikeluarkan, diusir dari Madinah. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya orang ini yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi orang yang orang yang sudah tidak dipercaya lagi di kota Madinah karena ucapannya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas satu episode dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita katakan ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya tahu bahwa setiap manusia itu semakin dekat dia dengan Allah, maka semakin besar ujiannya. Nggih napa nggih? Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling besar balaknya, ujiannya itu para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang di bawah kedudukannya nabi, ya orang-orang saleh, para walinya Allah, kemudian para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ahli ibadah itu pasti ada ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini juga menjadi objek ujian dari Allah. Termasuk ujian berat yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah istrinya difitnah. Dan fitnahnya ini bukan main. Ini fitnahnya istrinya itu Siti Aisyah dituduh berzina. Jadi kita bisa bayangkan orang nomor satu di dunia ini difitnah istrinya berzina. Ini kalau kita istilahnya bayangkan keadaan pada saat itu, Masya Allah gimana ya. Artinya sangat bergejolak. Istri mulia Siti Aisyah dituduh berzina. Adapun latar belakang kenapa Siti Aisyah ini dituduh berzina, ini ada kaitannya dengan perang tadi. Jadi setelah perang Banil Mustalik atau Muraisi ini berakhir, kaum muslimin pulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan pulang, ya namanya kalau kita perjalanan bapak-bapak ibu-ibu pasti ada transit-transitnya. Jarang orang itu kalau perjalanan langsung. Biasanya kalau kita naik tol niku Pak, biasanya singgah di mana? Rest area, duduk-dudukan, kopi, yang butuh kamar mandi, ya seperti itu ya, kurang lebih sama. Cuma dulu ya lebih berat lagi. Kalau kita perjalanan ya paling lama ke Jakarta berapa jam? Mungkin 9-10 jam dari sini. Tapi kalau pada saat itu berhari-hari, jaraknya sama seperti sekarang mungkin, cuma karena kendaraannya itu onta, ada yang jalan dan lain sebagainya, sehingga memakan waktu berhari-hari. Nah, satu ketika Siti Aisyah bersama dengan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu transit. Nah, di saat transit itu beliau istilahnya buang hajat, ya istilahnya ada urusan belakang, ya ada urusan belakang. Beliau pergi ke satu tempat dengan sendiri. Dan setelah beliau selesai, beliau kembali ke tempatnya. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa Siti Aisyah ini, beliau itu saat perjalanan ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang disebut dengan haudaj. Apa itu haudaj? Haudaj itu adalah tempat yang ditaruh di atas onta. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah lihat itu di film-film Arab itu. Jadi di atas onta itu seperti ada tempat yang ditutup. Nanti ada orang masuk di dalamnya. Nah, biasanya ini untuk perempuan-perempuan. Para pembesar itu ditutup di atas unta. Itu namanya haudaj. Nah, Siti Aisyah itu tempatnya di situ. Setelah beliau kembali dari urusan belakang tadi,
beliau kembali ke tempatnya, beliau memeriksa barang-barangnya. Ternyata ada dari salah satu barangnya itu hilang, yaitu kalungnya. Jadi kalung Siti Aisyah ini hilang. Padahal kalung ini adalah hadiah dari kakaknya. Makanya Siti Aisyah kembali ke tempat tadi mencari-cari kalungnya. Dia kembali, ternyata rombongan ini sudah siap-siap berangkat. Sudah. Akhirnya Siti Aisyah ketika dia sudah mendapatkan kalungnya itu, kembali ke tempat tadi, transit, rombongan sudah berangkat. Jadi beliau tertinggal sendirian. Beliau panggil-panggil orangnya, tidak ada yang dengar. Akhirnya apa? Siti Aisyah nunggu di situ. Nunggu beberapa saat sampai dikatakan ketiduran. Beliau ini berharap rombongan itu sadar bahwa Siti Aisyah ini ketinggalan, tapi ternyata tidak ada yang sadar. Kenapa tidak ada yang sadar? Pertama, karena Siti Aisyah itu badannya kurus, kecil, kurus, sehingga muatannya itu kurang kerasa. Muatannya tidak terasa, jadi tidak kelihatan ada atau tidaknya itu tidak kerasa. Kemudian pada saat itu ayat hijab sudah turun. Jadi perlu diketahui bapak-bapak, ibu-ibu, agama Islam ini datangnya secara proses, tidak ada yang langsung. Dalam masalah ibadah seperti sholat, tidak ada langsung sholat 5 waktu, itu tidak ada. Sholat awal itu hanya 2 waktu. Masalah hijab juga demikian. Dulu kaum muslimin hijabnya belum ada, ya biasa, jadi tidak memakai apa? Hijab. Tapi ketika turun ayat hijab, semua kaum muslimat itu wajib memakai hijab. Nah, termasuk Siti Aisyah. Jadi ditutup wajahnya, jadi tidak kelihatan sama sekali. Jadi tidak dikenali bahwa itu adalah Siti Aisyah. Hadirin yang dirahmati Allah, nah, singkat cerita, Siti Aisyah tertidur, dan pada saat dia tertidur ternyata ada satu orang yang selalu ketinggalan rombongan. Memang ini orangnya, sahabat ini katakan jalannya lambat. Namanya Sofwan, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia datang agak terlambat. Dia melihat Siti Aisyah itu sedang tertidur dalam keadaan wajahnya terbuka. Jadi pada saat tidur karena sendiri dia membuka wajahnya. Beliau melihat Siti Aisyah dalam keadaan tertidur, hanya ada satu ucapan yang keluar dari Sofwan. Apa ucapan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maksudnya apa ini? Kalau kita di Indonesia ini biasanya dipakai buat apa, Pak? Orang meninggal. Enggak, ini bukan berarti lihat Siti Aisyah, wah Siti Aisyah ini meninggal atau apa? Enggak. Ini maksudnya ini musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Nabi ketinggalan dari rombongan. Nah, makanya ini yang menjadi penyebab dia mengucapkan istirja' tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengar itu, Siti Aisyah langsung bangun. Dan kata Siti Aisyah, saya tidak pernah berkomunikasi dengan Sofwan. Saya cuma mendengar dia mengucapkan itu, kemudian untanya itu disiapkan untuk saya naiki. Jadi tanpa ada dialog, langsung dipersilahkan naik. Siti Aisyah naik unta. Setelah itu Sofwan yang membawa unta itu sampai ke kota Madinah. Nah, jadi itu latar belakang kisahnya. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ada istri kita ketinggalan, tapi insya Allah nggak ada yang ketinggalan istri di sini. Soalnya saya punya pengalaman, mertua saya itu pernah sama istrinya pergi ke pasar, nunggu lama, dia lupa, ternyata istrinya ketinggalan. Dia ke rumah nggak bawa istri. Tapi itu kondisi jarang gitu. Jadi kita bisa bayangkan istri kita dalam perjalanan jauh datang dengan seorang laki-laki. Itu kira-kira ada tidak yang berprasangka buruk? Bukan ada, pasti ada. Pasti ada. Nah, itulah yang menjadi latar belakang. Jadi Siti Aisyah datang ke kota Madinah dengan Sofwan, hanya berdua.
Ya kembali lagi, pemuka dari orang-orang munafik, siapa lagi dia kalau bukan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nah, dia yang kompor-kompor, dia yang menciptakan fitnah itu. Dia yang mengabarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Aisyah istri Nabi itu berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ya tidak lama setelah itu berita tersebar dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi, seperti Mistah, ada juga Hasan bin Thabit, ada juga Hamnah. Ini orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka termakan isu hoax ini, akhirnya mereka ikut menyebarkan. Bahkan mereka yang paling lantang, yang paling koar-koar lah kalau masalah kita sekarang ini. Jadi mereka yang koar-koar, yang mengatakan istri Nabi berzina, istri Nabi berzina. Masya Allah. Coba kita bayangkan bagaimana hati Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Jadi dikatakan Nabi itu tidak tinggal bersama Siti Aisyah selama 1 bulan. Dan juga ya pada saat itu Siti Aisyah dalam keadaan sakit. Dalam riwayat dikatakan Siti Aisyah dalam keadaan sakit. Dan Siti Aisyah tidak tahu menau dengan hoax yang tersebar ini. Dia di kamar santai, dia tidak tahu apa yang terjadi. Padahal di luar, di kota Madinah ini sudah heboh bahwa beliau itu dikatakan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah, langsung saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau diuji seperti itu, dikatakan istri Nabi berzina, beliau itu kalau bahasa kita, beliau apa istilahnya, gundah, beliau galau dengan keadaan ini. Dan ini juga ada pelajaran untuk kita semuanya, bahwa inilah ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah nabi. Tapi yang perlu kita catat, nabi itu bukanlah Tuhan. Sehingga unsur kemanusiaannya juga ada. Ya, ada perasaan, ada keterbatasan ilmu. Jadi tidak semua hal itu diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, ya beliau juga tidak tahu tentang hal itu. Nah, ini perlu kita catat. Bahwa Nabi Muhammad SAW pada saat itu beliau tetap menjaga hatinya. Cuma karena memang isunya ini sudah sangat besar, akhirnya beliau menahan diri. Beliau tidak mengatakan istrinya berzina, dan beliau juga tidak membenarkan istrinya. Jadi posisinya di tengah-tengah. Apa yang beliau lakukan? Beliau itu berdiskusi dengan orang-orang yang dekat dengan istrinya Siti Aisyah. Yang ditanya misalnya, bagaimana menurutmu tentang Siti Aisyah? Ada yang mengatakan Siti Aisyah, ya ini orang yang baik, tidak pernah melakukan keburukan dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari komentar-komentar itu semuanya positif. Bagaimana pendapatmu tentang Sofwan, laki-laki yang datang bersama Siti Aisyah? Semua komentarnya positif. Maka itu istilahnya menjadi kesimpulan sementara Rasulullah SAW berdasarkan komentar-komentar para sahabat. Karena ya kembali lagi hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Beliau mengajarkan kita. Jadi tidak semua apa yang menjadi masalah Rasulullah itu diselesaikan dengan wahyu atau dengan kenabiannya, dengan mukjizat, tidak semua. Bahkan kita temukan banyak dari hal-hal yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW diselesaikan dengan cara manusiawi. Ya, dalam masalah perang ada strategi, dalam masalahnya ini beliau juga minta pendapat para sahabat. Padahal kan gampang, tinggal berdoa, ya Allah, yang benar mana ya Allah, turunkan sekarang ya Allah, saya mau solusinya sekarang ya Allah. Bisa untuk Nabi Muhammad SAW, tapi beliau adalah uswatun hasanah, supaya kalau kita menghadapi masalah yang sama, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, jadi beliau bertanya-tanya, setelah beliau mengumpulkan banyak komentar-komentar positif dari para sahabat, beliau naik mimbar. Beliau sampaikan,
Yang singkatnya ada di sini teksnya. Ya ma'syaral muslimin man ya'dzuruni min rajulin qad balagha adahu fi ahli baiti. Intinya beliau itu menyampaikan, wahai kaum muslimin, ada orang yang telah mencelah, telah menyakiti keluargaku dengan lisannya. Kemudian beliau mengatakan, fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, aku tidak tahu perihal istriku ini kecuali yang baik-baik. Istriku ini orang baik. Ini beliau sampaikan. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan. Sama Sofwan itu juga, yang aku ketahui tentang dia adalah orang yang baik. Tiba-tiba ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat dulu sebelum Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Madinah, orang-orang Madinah itu terbagi dua suku. Yang pertama suku Khazraj, yang kedua suku Aus. Ini kalau Aus silahkan diminum dulu. Suku apa? Khazraj dan Aus. Nah, ini termasuk nggak ada Pak, cuma ustadznya yang dikasih. Khususan. Nah, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk pemuka suku Khazraj. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau misalnya orang yang berkata itu, kalau dia mohon maaf, jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ternyata dari suku Aus. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang memfitnah itu ternyata dia dari suku Aus, aku yang akan menyelesaikannya. Karena dia pemukanya. Ini orang yang menyebarkan fitnah ini, saya yang akan urus wahai Rasulullah. Tapi kalau dia dari golongan Khazraj, perintahkan kami akan bantai juga orang Khazraj. Hampir chaos lagi. Jadi gara-gara satu masalah ini antara suku Khazraj dan Aus hampir berantem lagi, hampir berkelahi lagi. Nah, tapi semuanya didamaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta askatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sebulan datang kepada Siti Aisyah. Ini posisinya Rasulullah tidak pernah duduk dengan Siti Aisyah, apalagi tidur bersama Siti Aisyah. Duduk bersama itu tidak ada selama 1 bulan. Ketika beliau datang, beliau itu berdiri pada Siti Aisyah. Kemudian beliau berkata kepada Siti Aisyah setelah menyampaikan tahmid dan sholawat, ya, sebagaimana para penceramah, innal hamdalillah nahmaduhu. Nah, ini boleh dipraktekkan Pak, sekali-sekali sama istri gitu. Assalamualaikum, innal hamdalillah. Nah, kelamaan Pak. Nah, ini apa namanya? Memang tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, beliau bersyahadat. Kemudian beliau berkata, amma ba'du ya Aisyah fa innahu qad balagani anki kada wa kada fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Aku mendengar darimu, aku mendengar tentangmu wahai Siti Aisyah, kabar tentang yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Kalau misalnya kamu wahai Siti Aisyah adalah orang yang suci, kamu tidak melakukan itu, maka niscaya Allah yang akan membersihkan namamu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalnya kamu melakukan dosa itu, jadi Rasulullah posisinya tengah-tengah. Kalau memang kamu bersih, Allah yang akan bersihkan namamu. Tapi kalau kamu benar-benar melakukan itu, maka beristighfar dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah, setelah saya mendengar itu, tiba-tiba air mata saya itu langsung hilang, langsung habis ya. Nangis sampai katanya beliau itu sempat marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Rasulullah memilih sikap ini? Jadi tidak mempercayaiku.
Selanjutnya Siti Aisyah, karena pada saat itu ada ayahnya Abu Bakar dan ibunya, beliau berkata, wahai ayah, coba jawab Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini menyampaikan perkataan yang menyakiti hatiku. Masa tidak yakin, tidak percaya kepada istrinya? Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar berkata, aku tidak tahu aku harus berkata apa. Karena memang kondisinya ya seperti itu. Antara benar dan salah. Ibunya juga mengatakan itu, wallahu alam, la adri ma aqul. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Nah, singkatnya Siti Aisyah langsung balik badan kemudian berkata, kalau begitu aku akan berkata sebagaimana perkataannya Nabi Ya'qub alaihissalam, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kalau begitu saya akan mengucapkan apa yang diucapkan oleh Ya'qub alaihissalam ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf, fasabrun jamil, ya sudah, saya akan sabar aja. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan Allah lah sebagai penolong dari apa-apa yang kalian sifati. Ini kata Siti Aisyah. Hadirin yang dirahmati Allah, nah ini kita akan selesaikan. Nah, jadi setelah hal itu disampaikan oleh Siti Aisyah, tidak lama Rasulullah SAW, ini beliau belum keluar rumah, masih di dalam kamar. Rasulullah SAW tiba-tiba berubah kondisinya. Jadi beliau yang saat itu bicaranya lagi santai-santai, tiba-tiba langsung bergetar badan Rasulullah SAW sebagai tanda bahwa beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu. Dikatakan oleh Siti Aisyah pada saat itu Rasulullah SAW bergetar badannya dan keringatnya itu bercucuran. Padahal pada saat itu sedang musim dingin. Jadi kan di Arab itu ada musim panas, ada musim dingin, Pak. Ya. Beda dengan kita. Jadi di Arab itu kalau di bulan November, Desember, Januari, Februari biasanya musim dingin. Di musim dingin Rasulullah SAW itu air keringatnya banyak. Nah, itu pertanda bahwa lagi turun wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, sudah, singkat cerita, dikatakan bahwa inti dari ayat tersebut adalah bahwa Siti Aisyah itu dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tuduhan-tuduhan itu, bahwa Siti Aisyah itu tidak melakukan perzinahan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Jadi itu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ini kembali saya mengajak, coba kita bayangkan pada saat itu. Kalau bahasa kita, Siti Aisyah pada saat itu meraju. Ya, merajuk ya. Bahasanya apa? Merajuk ya. Meraju. Ini saya masalahnya sebulan di Gorontalo, Pak, Bu. Jadi bahasa Jawanya udah mulai hilang. Udah kembali ke bahasa yang lama. Meraju. Jadi Siti Aisyah itu meraju. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan, ini ada firman Allah yang menyatakan bahwa dirimu bebas dari tuduhan itu. Siti Aisyah tidak bergerak dari tempat tidurnya. Beliau tetap tidur. Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai anakku, berterima kasih kepada Rasulullah. Wahai anakku, ibunya juga mengatakan begitu. Tapi Siti Aisyah mengatakan apa? Saya tidak mau terima kasih kecuali kepada Allah. Jadi beliau meraju pada suaminya karena tidak percaya dengan Siti Aisyah. Dengan Siti Aisyah istrinya. Dan ini sangat manusiawi ya. Kita kalau bicara tentang Nabi Muhammad, tentang istri-istrinya, itu semuanya penuh dengan pelajaran. Penuh dengan pelajaran bahwa perempuan itu juga ternyata meskipun dia adalah istri Nabi itu tidak bisa keluar dari sifat itu, yaitu meraju, cemburu dan lain sebagainya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW itu pernah diantar makanan
oleh salah seorang istrinya yang lain selain Siti Aisyah. Datang kepada Rasulullah SAW makanan tersebut. Rasulullah lagi duduk jagongan bersama para sahabat. Tiba-tiba Siti Aisyah mengambil makanan itu kemudian dilempar. Oh, ini bayangkan Pak, kita dapat kiriman makanan Gojek dari teman, kemudian dilempar di hadapan kita, padahal kita punya tamu. Wah, itu kalau kita suami zaman sekarang itu bisa sampai pengadilan itu mungkin. Tapi Rasulullah SAW, beliau mengajarkan kita bahwa ya sebagai kepala keluarga, suami itu harus sabar. Beliau hanya menggunakan satu kalimat yang sangat luar biasa. Gharat ummuki. Ibu kalian sedang cemburu. Nah, istri saya. Karena orang-orang istri-istri Nabi itu kan ibu-ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita, ibu-ibu kaum muslimin. Jadi beliau mengatakan apa? Gharat ummukum. Ibu kalian yaitu istriku Siti Aisyah sedang cemburu. Kemudian dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan apa yang terjadi saat ini di dalam kisah ini. Jadi beliau tidak marah, beliau tidak mau berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Kemudian hal tersebut juga dipahami, dimaklumi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ada satu bagian juga dari cerita ini, yaitu Mistah. Jadi tadi yang saya sebutkan orang-orang yang paling lantang, yang paling berkoar-koar dengan fitnah ini, Mistah, Hasan bin Thabit sama Hamnah. 3 orang ini dihukum oleh Nabi Muhammad SAW dengan hukuman karena mereka menuduh orang yang baik-baik melakukan perzinahan. Jadi di dalam syariat itu ada yang disebut dengan hadduz zina, hukuman bagi orang yang melakukan zina. Ada namanya haddul qadzaf, yaitu hukum bagi orang yang menuduh seorang perempuan berzina padahal dia tidak berzina. Ini hukumannya apa? Dicambuk. Berapa kali? Berapa? 80 Pak. Bukan 100, 80. 80 kali cambukan. Ini cambuk ini jangan main-main. Jangan coba lihat nanti di Aceh itu kan cambuknya itu orang 6 kali dicambuk saja udah jatuh. Ini 80 kali cambukan. Ini haddul qadzaf. Kalau ada orang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka kalau tidak terbukti bahwa dia berzina, dia dihukum dengan hukuman tadi 80 kali cambukan. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya hadirin yang dirahmati Allah. Meskipun kita di era modern seperti ini, jangan sampai kita itu berprasangka terhadap seorang wanita. Meskipun apa, dia mungkin sering keluar malam, mungkin dia istilahnya ya nakal lah dalam istilah kita. Terus kita bilang dia berzina, padahal belum ada bukti, itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita sudah benar-benar melihat dia berzina dengan mata kepala kita sendiri, ini beda lagi. Makanya selalulah jaga hati ya dalam hal ini, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki termasuk dalam orang-orang yang melakukan dosa ini, yaitu dosa menuduh perempuan berzina padahal belum terbukti bahwa dia berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang satu bagian ini yang maksud saya itu adalah Mistah. Jadi Mistah ini dikatakan dalam riwayat dia ini orang miskin. Mistah ini orang miskin. Dia itu hidup dengan biaya yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau ini kan orangnya kaya terus dermawan. Termasuk yang beliau bantu ini Mistah. Setelah peristiwa ini, Sayyidina Abu Bakar akhirnya apa? Menyetop bantuannya. Ini mohon maaf, ini kurang ajar ini kok anak saya difitnah. Kalau bahasa kita seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya disetop. Disetop bantuan itu. Tidak lama kemudian turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa? Bahwa kalau ada orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah,
jangan sampai dia menjadi orang yang bakhil, tidak membantu saudaranya, apalagi orang-orang terdekatnya. Dan ayat itu ditutup dengan apa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, Sayyidina Abu Bakar akhirnya sadar lagi, ya tidak apa-apa, saya memaafkan Mistah. Enggak apa-apa, istilahnya enggak egois ya, enggak egois. Kalau misalnya dengan membantu itu saya dapat ampunan Allah, saya lebih memilih dapat ampunan Allah daripada saya menahan ego saya. Nah, ini sebagai contoh juga untuk kita. Terkadang kita itu punya masalah dengan orang-orang terdekat kita, kerabat kita, yang mungkin kita itu bantu dia, tapi karena ada masalah kita itu menjadi jauh dan tidak membantu dia. Ingat bahwa ketika kita membantu orang-orang, apalagi dia orang terdekat kita, maka insya Allah jaminannya kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gengsi-gengsi, jangan benci dengan orang dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ganjaran di sisi Allah itu lebih besar dan lebih bernilai untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.